Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Ini waktu yang dinanti-nanti bagi Anda pencinta program Halo Diaspora. Dan program ini mengudara berkat kolaborasi IDN Global dan juga RRI Voice of Indonesia. Kali ini narasumber saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom, Ibu Yunia Chandra Resmi Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi ya. Dan kita akan sapa Ibu Yunia nih pendengar. Halo Ibu Yunia, apa kabar? Halo Mbak Dora, apa kabar? Baik, saya Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik nih, Bu. Gimana? Lancar ya puasanya ya? Iya lancar, kebetulan di sini juga masih pagi nih Mbak, masih jam 9. Terus cuaca juga mirip-mirip di Indonesia nih sekarang lagi. Sekitar 22 ya, 22, 24 gitu. Jadi adem ya, nggak seperti musim panas yang aduh. Oke, jadi adem ya karena ini masih peralihan ya, Bu Yunia ya? Betul, masih peralihan dari winter ke summer ya. Oke. Dan kalau Jakarta nih, Bu Yunia tadi pagi tuh diguyur hujan nih. Jadi agak cuacanya tuh sampai siang ini nih masih kayak mendung-mendung galau gimana gitu ya. Kita malah seneng kalau hujan di sini karena langka sekali Mbak Dora. Walah. Iya, hujan itu bisa dihitung jari ya per tahunnya. Oke. Oh iya Bu. Tapi jadi kalau lihat hujan tuh kita senang sekali. Kita hampir setiap bulan ada hujan ya kayaknya. Walaupun kadang-kala musim kemarau masih ada ya sekali hujan dalam bulan itu. Oh jadi fakta yang menarik di Qatar tuh justru jarang hujan walaupun cuacanya tuh adem bukan karena hujan Ibu ya? Bukan adem tuh karena memang musimnya aja gitu. Jadi kalau musim dingin di sini bisa sampai di bawah 10. Bisa sampai 8 derajat gitu. Tapi kalau hujan itu langka sekali. Dan kalau hujan ada tuh pasti kita excited betul ya. Keluar gitu. Langsung main hujan-hujanan ya. Kalau di Jakarta kan kita malah ngelarang anak-anak ya itu jangan hujan-hujanan nanti sakit gitu ya. Kalau di sana ayo sana hujan gitu main gitu ya. Tadi sudah bilang tuh cuacanya tuh adem jadi untuk Ramadan kali ini enak lah ya nyaman ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan durasi puasanya sendiri lama puasanya? Kalau sekarang kebetulan mirip dengan di Indonesia ya, kita puasa itu sahur tadi jam 4 kurang ya, karena subuhnya itu jam 4 lewat 20 ya, setengah 5 gitu. Nah sampai dengan maghrib 5.45. Jadi sekitar 13 jam mirip-mirip lah ya dengan di Indonesia. Nggak jauh berbeda ya. Betul kalau sekarang, tapi kalau musim panas aduh itu bisa panjang durasinya. Paling lama Bu? Dari jam 3 lewat sampai hampir jam 7 malam. Wow, luar biasa ya. Itu tantangan juga ya. Betul, dan dibarengi dengan cuaca yang ketika siang itu kan tinggi sekali sampai bisa 50 derajat gitu. Jadi automatically nggak ada kegiatan di luar gitu yang bisa kita lakukan selama siang gitu. Jadi siang itu sepi, kalau Ramadan summer itu dan malam itu ramai gitu ya, hidup sekali. Justru malam ya yang lebih hidup ya. Betul. Dan ini khas untuk masyarakat di daerah Timur Tengah. Kemarin juga ngobrol nih sama teman-teman PPI di Yaman juga, justru dari pagi sampai siang tuh justru seperti tidak ada aktivitas begitu. Kotanya kosong gitu, tapi udah mau menjelang sore sudah mulai deh mulai kelihatan ya masyarakatnya. Karena toko-tokonya juga tutup Mbak. Kalau siang itu kita nggak bisa keluar juga gitu. Ada sih grocery dan supermarket itu selalu buka, tapi kalau untuk toko-toko di mall-mall fashion itu ada jamnya, di limit gitu ya. Rata-rata sih setelah jam 4 baru ramai gitu. Walaupun mereka juga buka sih dari jam 10 sampai jam 1, kemudian close lagi dari jam 1 sampai jam 4 gitu. Tapi kan tanggung ya Mbak. Jadi
Jadi mending kita di rumah dulu, nanti begitu sore atau setelah iftar itu baru beredar. Iya. Tapi kalau di Yaman Bu katanya malah justru pagi-pagi tuh nggak ada yang buka, baru buka tuh justru mendekati buka puasa. Dan ini fakta-fakta yang menarik juga ya ternyata ya, beda negara beda kebiasaan dan aturan juga. Bahkan kalau di Yaman kemarin itu ketika ngobrol tuh kalau ada yang berjualan, apalagi ini khusus untuk makanan ya, itu akan kena denda loh Bu. Iya, memang di sini juga Sama ya? tidak boleh Mbak, kalau untuk restoran sama. Semuanya tutup kecuali untuk yang dibawa pulang ya, untuk yang Oke, take take away. away. Iya, jadi ada sebagian restoran buka, tapi tidak untuk dimakan di tempat. Oke, jadi kita take Seperti itu. away ya. Mhm. Atau enggak kalau di Jakarta mungkin pesannya GoFood aja kali ya. Nah itu boleh, bisa. Ada di sini juga Ada namanya, apa Bu namanya? ada talabat. Alabat, Talabat. Talabat. Iya betul, talabat. Tapi ini GoFood enggak sekaligus ngojek ya Bu ya? Sama ada gitu, ada ada juga? Mbak, ada. Oh, Bahkan nggak cuma talabat ya, sekarang ada snunu, ada apa ya, ada beberapa juga gitu. enggak Jadi kalau kita Bu kalau di Jakarta ini kan kayak semacam aplikasi Gojek itu kan maksud saya ini khusus untuk makanan saja. Kalau di sini kan mengangkut penumpang juga. Di sana enggak itu, kan? enggak itu untuk makanan saja. Ya, itu Makanan dia. dan beberapa keperluan ya. Nah, Jadi ada apa, flowers apa gitu ya, grocery. Ya, tapi nggak ada nggak ada yang Gojek. Gojek ya. Emang khasnya Indonesia dan wilayah Asia kayaknya ya. Beberapa wilayah Mungkin Asia. kalau summer juga kan susah ya kalau naik motor gitu, apa Panas ya. terlalu panas. Nggak ada juga ya mau jadi tukang ojeknya ya. Kalau summer tuh kan kita di luar aja lari-lari gitu, turun dari mobil sampai ke rumah atau apartemen itu kita lari-lari karena menghindari panas. Jadi rasanya Iya betul. susah kalau summer kita naik motor. Naik motor ya. Kecuali mungkin yang bentuk mobil kali ya. Betul betul. Iya. Dan menariknya pendengar, Ibu Yunia Chandra Resmi ini banyak ya perannya nih dalam komunitas Indonesia nih di Qatar nih. Beliau selaku Sekretaris Persatuan Masyarakat Indonesia Qatar, ini Permiga, lalu ada Permika. Betul. Lalu Sekretaris Ikatan Alumni Unpad Qatar dan juga Ketua Komunitas Psikologi Indonesia di Qatar. Jadi memang karena perannya banyak pasti sering sekali ya bertemu dengan para WNI di Qatar, Ibu ya. Iya betul, kebetulan kita memang aktif sekali ya warganya di sini. Jadi kita punya banyak komunitas ya dengan masing-masing latar belakang. Ada yang latar belakangnya alumni seperti IKA Unpad tadi, kemudian ILUNI dari UI, kemudian IAITB, IKA Gama, UGM dan yang lain, itu banyak sekali. Kemudian ada lagi komunitas hobi. Jadi ada yang sama-sama suka lari, suka bicycle gitu ya, atau suka mancing bahkan ada gitu ya. Kemudian ada lagi komunitas yang satu kantor gitu ya, satu perusahaan. Kemudian juga profesi seperti dokter atau yang latar belakangnya psikologi seperti Komsika. Jadi kalau ada yang datang ke sini nanti gitu ya, jangan jangan khawatir kekurangan kesibukan karena kita punya banyak sekali wadah komunitas di Qatar ini. Tadi aku jadi keinget tadi cerita Ibu yang panas itu ya, aku ngebayangin ya komunitas lari ya. Jadi kepikirannya lari di bawah 50 derajat. Mungkin itu khusus untuk yang cuacanya adem aja kali. Adem ya. Iya benar Mbak. Jadi memang banyak sekali komunitas Indonesia ya di sana yang bergabung dan akhirnya banyak aktivitas yang dilakukan ya. Terutama untuk bulan Ramadan ini apa aja sih Bu biasanya aktivitas yang dilakukan? Oh, Ramadan ini kita udah mulai dari sebelum Ramadan ya. Jadi kemarin itu dibuka dengan acara Tahrib Ramadan ya oleh KBRI. Jadi masyarakat berkumpul di sana untuk menyambut Ramadan. Kemudian kemarin juga sudah diselenggarakan Festival Ramadan, itu diselenggarakan oleh
PCINU bekerja sama dengan KBRI tentunya, kemudian dengan IKA Unpad dan pihak-pihak lainnya. Nah, di festival Ramadan itu kita menggelar banyak acara tuh Mbak, ada bazar. Jadi kita kan jarang tuh lihat takjil ya. Nah, kita kumpulkan tuh vendors dari beberapa restoran Indonesia untuk berkumpul di sana. Jadi menyediakan berbagai macam makanan yang kemudian diburu itu ya, dibeli oleh masyarakat atau diaspora Indonesia di sini. Nah, selain itu ada juga lomba-lomba ya, kita selenggarakan lomba mewarnai kaligrafi untuk anak-anak, dan untuk remaja adalah lomba storytelling. Nah, ada juga acara bedah buku di sana. Jadi seharian itu ya, dari siang sampai berbuka kita berkumpul masyarakat Indonesia di sana. Nah, untuk komunitas-komunitas sendiri biasanya mereka juga mengadakan bukber ya, bukber. Itu ramai tuh. Jadi kalau udah bulan Ramadan itu jadwal kita terutama weekend itu penuh terus, Mbak. Padat ya Bu ya? Padat ya. Padat dan diselenggarakan bisa di rumah, di restoran-restoran ataupun hotel gitu ya, tergantung kesepakatan. Begitu. Oke. Apakah juga digelar mungkin kajian bersama atau tadarusan begitu Ibu? Oh iya, tadarusan juga ada, karena kita juga selain komunitas itu ada majelis taklimnya juga banyak Mbak, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dan keluarga itu memang mengadakan tadarus setiap hari sampai tamat gitu ya. Jadi aktivitasnya banyak sekali nih ya teman-teman di sana di bulan Ramadan. Dan itu untuk sebagian besar kegiatannya banyak ya di KBRI Ibu ya? KBRI memfasilitasi, mewadahi kegiatan-kegiatan kita, namun juga komunitas juga selain itu ada tempatnya juga sih ya, biasanya mengadakan di luar KBRI. Jadi ya selain KBRI juga mereka mengadakan di tempat-tempat khusus juga gitu. Oke. Jadi kadang kalau bukber mungkin entah gantian kali ya di rumah siapa, atau mungkin di restoran Indonesia begitu Ibu ya. Ada nggak sih Bu restoran Indonesia di Qatar Bu? Oh banyak, ada beberapa, nggak terlalu banyak tapi ada. Ada, kita tidak kekurangan restoran Indonesia di sini gitu, dan kebetulan juga kayaknya semuanya ada tuh Mbak, mulai dari mie ayam, bakso gitu ya, ketoprak gitu. Itu alhamdulillah kita bisa mencicipi sama gitu ya dengan ketika kita di tanah air. Mungkin dengan harga yang berbeda kali Ibu ya. Ya betul, harganya jauh berbeda. Jauh lebih mahal mungkin dibanding tanah air. Tapi kalau untuk di Indonesia dan juga di Qatar ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih Bu untuk Ramadan sendiri? Kalau kita kan di Indonesia tuh ada kegiatan misalnya ya ngabuburit gitu kan, lalu juga nanti ketika mau sahur kan ada tradisi bangunin sahur begitu, keliling dengan bunyi-bunyi kentongan ya. Ada nggak sih Bu di sana? Di sini kebetulan kalau untuk bangunin sahur nggak ada gitu ya. Itu pasti. Itu hal yang kita kangenin gitu. Tapi tradisi yang lain ada beberapa yang khas di sini juga gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya Al-Nafla itu khusus untuk orang sini ya, orang Qatar. Jadi mereka berkumpul di sebelum Ramadan gitu untuk masak bersama gitu, biasanya para ibu, kemudian juga makan bersama dan bagi-bagi ke tetangga itu sebelum Ramadannya. Nah, di Ramadan sendiri ada namanya Festival Garanggau. Festival Garanggau itu ada di setiap pertengahan Ramadan. Hari ke-14 Ramadan itu khusus untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin tujuannya itu biar bersuka cita ya anak-anak menjalani Ramadan ini dengan gembira. Mereka itu setelah iftar biasanya pakai baju-baju yang bagus gitu ya, bling-bling gitu. Kemudian mendatangi rumah-rumah, kemudian dapat tuh permen atau coklat gitu. Nah, itu juga dirayakan di sekolah atau di mall-mall juga ada biasanya Festival Garanggau.
seperti itu. Jadi mereka keliling rumah, berarti kita harus siap sedia ya Bu ya dengan Iya, coklat, dengan permen. Kalau di Bel itu tingtong nggak, kita harus siap dengan dengan coklat dan permen. Kemudian yang nggak kalah menarik sebetulnya kita tungguin itu tuh Mbak, meriam ya, dentuman meriam atau canon. Jadi setiap buka puasa itu di tempat-tempat khusus gitu ada disediakan meriam sebagai penanda waktu berbuka. Itu kencang sekali dan ditonton oleh. Ini meriam modern apa? Kalau kita kan ada yang meriam bambu gitu Bu ya. Ini meriam yang modern gitu. Modern, modern. Tapi yang nggak besar-besar amat kali ya. Suaranya betul-betul keras gitu. Jadi itu ditungguin tuh kalau setiap bulan, setiap waktu berbuka itu udah pada kumpul. Nah begitu duk gitu. Kaget tapi langsung cari ini ya takjil untuk ngebatalin ya. Wah itu seru banget ya, yang cukup unik dan juga berbeda nih dari tanah air. Nah lalu untuk kulinernya sendiri, biasanya masyarakat Qatar itu buka dengan apa sih Bu? Kalau kita kan dengan gorengan ya. Kurma yang pasti ya Mbak. Oke, kurma ya. Kurma itu kan betul-betul memang produksinya berlimpah ya di sini. Bahkan di pinggir jalan aja itu banyak pohon kurma gitu, betul-betul berbuah. Kemudian buahnya dimakan burung gitu, jatuh-jatuh gitu. Itu kita biasa lihat itu gitu. Kalau di sini paling apa ya, kurma, kemudian nasi khas Middle East pasti ya, nasi biryani, nasi mandi. Kemudian ada yang makanan manis itu sejenis semacam churros gitu bentuknya tapi manis, itu namanya lukaimat. Lukaimat itu khas sekali, pasti banyak dilihat gitu ya, kita lihat banyak di toko-toko. Kemudian ada Ali nih yang enak banget untuk dessert. Ali itu semacam puding roti gitu ya, puding roti. Ada spicesnya gitu ya yang khas di sini. Wah, jadi ngebayangin ya. Udah siang nih. Iya, saya masih pagi sih. Langsung lihat jam ya ngebayanginnya. Dan itu dijual secara bebas nggak sih? Kalau kayak di Indonesia kan di pinggir-pinggir jalan tuh Bu, takjil-takjilnya. Kalau di sana gimana Bu? Enggak di pinggir jalan, mungkin di toko-toko ya, di toko-toko atau di supermarket gitu. Untuk beli makanan itu ya? Iya. Berarti nggak dijual, kalau di kita kan dijualnya kayak per cup-cup gitu ya Bu ya? Gitu ya. Apa tuh yang mana makanan-makanannya? Ada apa ya? Lukaima. Iya, lukaima. Ada yang per cup ya, ada yang persatuan gitu juga ada. Sudah di-pack-packin sih biasanya. Oh, jadi tinggal santap gitu Bu ya? Tinggal santap. Oke, jadi nggak jual. Kalau kita kan kayaknya di sepanjang jalan ya selama Ramadan kan. Dan uniknya nih Bu ya, kalau yang selalu dirindukan tuh ini menurut versi saya ya, selama di bulan Ramadan tuh ada kuliner-kuliner yang tidak kita temukan secara umum gitu ya di bulan Ramadan. Itu ada aja gitu yang baru ada tuh ketika Ramadan justru ya. Kalau yang tadi, makanan yang tadi memang itu khusus Ramadan saja atau pada umumnya juga bisa dinikmati di hari-hari biasanya Bu? Nah, pada umumnya sih bisa dinikmati di hari-hari biasanya ya. Oke. Kalau kayak lukaima, terus tadi umali ya Bu ya? Ali. Oh, itu juga bisa dinikmati selain. Oke. Kalau kita kan kayak kolak pisang itu kan nggak mungkin, kayaknya sehari-hari jarang jual kolak pisang begitu kan. Kayak kolak biji salak juga jarang. Jadi baru ketemu tuh justru ada beberapa kuliner yang munculnya memang pas banget di bulan Ramadan. Kayak kolang kaling kayaknya aku nggak pernah nemu loh kalau di hari-hari biasanya. Padahal pengen ya Mbak. Padahal pengen makan kolang kaling. Kalau Ibu apa nih yang Ibu rindukan nih? Kalau saya lebih ke kuliner kayak anaknya ya. Iya, saya rindukan kuliner, kemudian suasana sahur itu ya, yang dibangun. Rame ya, yang rame itu ya. Ada di sini. Betul.
Nah, kalau makanan mungkin adalah perwakilannya ya di sini walaupun tidak selengkap di sana gitu, tapi ya lumayan lah buat pelipur lara, Mbak. Jadi memang kangen suasananya tanah airnya justru Ibu ya? Betul, betul, iya. Suasana beli-beli gitu kan, rebutan takjil. Rebutan takjil, betul. Suasana ketika Ngabuburit bareng-bareng ya. ngabuburitnya, ya keliling-keliling komplek aja atau keliling jalan Nah, nyari-nyari. iya betul. Seru. Jadi Ibu sebenarnya di Qatar sendiri sudah berapa lama Ibu? Saya sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun dari tahun 2014. Dan terakhir kali ke tanah air itu kapan? Eh, liburan summer kemarin. Jadi Oh, biasanya liburan akhir tahun sekolah kita pulang ke ya. tanah air. Dan rencananya akan pulang juga tahun ini Lebaran? Lebaran enggak ya, tanggung Mbak. Tanggung kenapa nih Bu? Karena bulan Juni kan sudah selesai sekolah ya. Oh iya benar-benar. Bukan lebaran liburan sekolah kita baru pulang karena cukup lama waktunya. Kalau di sini 2 bulan liburan sekolah. Lama juga, panjang juga Ibu ya. Iya. Dan tapi pas banget ya di tanah air juga liburan sekolah tuh sekitar bulan Juni juga ya. Iya. Luar biasa. Nah, dan akan pulang ke tanah air kemana Ibu nih? Kampung halamannya? Rumah saya di Depok, Mbak. Warga Depok dekat tuh sama saya, warga Cibubur. Main kapan-kapan. Iya. Oh, jadi pulangnya ke Depok ya. Aku pikir Ibu berada dari luar daerah Jakarta ya, karena kalau dari luar daerah Jakarta kan kuliner khasnya tuh lebih banyak betul. lagi ya. Waduh, seru sekali. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih nih Bu untuk waktunya sudah berbagi ya bersama kami. Seru banget ya ngobrolin kuliner Sama-sama, dan Mbak. juga Makasih. tradisi-tradisi unik di sana. Dan salam juga Ibu ya untuk teman-teman diaspora dan para Baik, komunitas WNI di sana. Iya. Makasih banyak Mbak, sama-sama saya dikasih kesempatan untuk share pengalamannya sedikit walaupun wah kita kayaknya masih banyak yang ini bisa diceritakan. Biasa kalau cewek-cewek ngobrol tuh panjang Ibu ya. Terima kasih Ibu, sukses selalu dan semoga Sama-sama. lancar nih untuk ibadah puasanya Ibu. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Mbak Dora. Terima kasih. Para pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Yunia Chandra Resmi, SPI MSI, ini terkait suasana Ramadan di Qatar nih. Ibu Yunia sudah tinggal di sana ya selama 10 tahun dan merindukan suasana Ramadan tentunya di tanah air. Dan saya Dora akan hadir kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini saya akan hadir dengan sekilas informasi. Voice of Indonesia.